Welcome to my YouTube channel, Hendra Sofian Paul with Profesor Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Kita akan lanjut kembali melihat tugas mahasiswa literasi digital di masyarakat. Tentang literasi digital di masyarakat dalam era digital yang semakin maju. Nah, kita hidup di tengah-tengah banjirnya informasi yang begitu deras, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Nah, ditandai dengan maraknya penggunaan seperangkat seperti ponsel pintar, laptop, tablet, dan lain-lain. Nah, telah mengubah cara kita berinteraksi seperti bekerja dan belajar. Di tengah derasnya arus informasi ini, literasi digital menjadi sebuah keharusan. Literasi digital tidak hanya sebagai kemampuan untuk mengoperasikan seperangkat teknologi, melainkan juga mencakup tentang kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan kreatif. Dengan memiliki literasi digital yang memadai, kita dapat menyaring informasi yang relevan. Nah, di mana menghindari hoaks atau berita hoaks dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, gerakan literasi ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan. Nah, untuk hidup dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital. Tantangan literasi digital di masyarakat. Meskipun memiliki banyak manfaat, literasi digital juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Antara lain, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini menciptakan kesenjangan digital yang dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu informasi yang salah atau menyesatkan mudah menyebar di dunia maya. Literasi digital yang rendah membuat individu rentan terhadap hoaks dan berita bohong. Nah, ketergantungan yang terlalu sering menggunakan teknologi digital dapat menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan mental. Nah, di privasi ini menjadi isu yang semakin penting di era digital. Individu perlu menguatkan nilai privasi terhadap literasi digital di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan yang memaksimalkan manfaat literasi digital, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain, pertama, dari pihak pemerintah. Nah, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital yang memadai dan membuat kebijakan yang mendukung pengembangan literasi digital. Nah, yang kedua yaitu ada di sekolah. Nah, di mana sekolah perlu meninggikan nilai integrasi dalam kurikulum pembelajaran. Yang ketiga yaitu komunitas perlu mengadakan pelatihan atau workshop literasi digital untuk masyarakat. Nah, untuk diri sendiri yaitu setiap individu perlu proaktifkan meningkatkan literasi digital mereka dengan cara mandiri dan mengikuti perkembangan teknologi. Masih banyak lain cara-cara yang perlu diterapkan supaya kita masih dalam hal positif dalam literasi digital, dampak literasi digital di masyarakat ini. Strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Yang pertama yaitu mendorong literasi digital di masyarakat memerlukan strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah melalui penguatan kapasitas fasilitator literasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung gerakan ini. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Dalam era digital yang serba canggih, kemampuan menggunakan aplikasi atau perangkat digital menjadi kebutuhan mendasar bagi para
giat literasi. Oleh karena itu, pelatihan yang berfokus pada penggunaan aplikasi seperti Google Playbook, Kindle, atau platform sejenis lainnya perlu diadakan. Pelatihan ini tidak hanya membantu individu untuk memahami cara menggunakan aplikasi, tetapi juga memperkenalkan manfaat dari aplikasi tersebut dalam meningkatkan minat baca dan juga kemampuan dalam literasi. Dengan pelatihan ini, para pegiat literasi termasuk memiliki hobi membaca buku dapat mengakses koneksi digital secara mudah dan juga nyaman melalui perangkat digital pintar yang mereka miliki. Selanjutnya adanya pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal daring literasi digital. Tidak hanya tentang membaca, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu mampu menuangkan ide atau gagasan ke dalam tulisan yang dapat diakses oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu, pelatihan pembuatan blog atau media jurnal daring seperti situs web pribadi, Facebook, atau platform berita daring menjadi sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup cara membuat akun, menulis artikel yang menarik, serta mengelola konten secara konsisten. Dengan demikian, para pegiat literasi dapat berbagi karya tulis mereka, memberikan manfaat bagi pembaca, dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan menulis yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet secara bijak. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang penggunaan internet secara bijak. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui seminar atau lokakarya yang membahas cara memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten yang positif dan juga memvalidasi informasi dan mencegah penyebaran berita hoaks. Peserta juga akan diajarkan cara menganalisis kebenaran informasi serta memaksimalkan internet untuk mencari pengetahuan yang bermanfaat. Dengan pelatihan ini, penggiat literasi dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif melalui media digital. Yang terakhir yaitu sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan juga etika dalam menggunakan media digital. Manfaatan teknologi informasi yang bebas perlu didampingi dengan pemahaman yang memadai tentang hukum dan juga etika. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau ITE perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada para pegiat literasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memahami undang-undang ini, masyarakat dapat lebih aman dalam beraktivitas di dunia digital, menjaga keadilan, serta meningkatkan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Upaya meningkatkan literasi di masyarakat juga perlu diarahkan pada peningkatan jumlah serta ragam sumber belajar yang bermutu. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses yang luas terhadap bahan pembelajaran yang relevan, menarik, dan juga bermanfaat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, penyediaan sumber belajar yang bertema teknologi, informasi, dan komunikasi di ruang publik, penyediaan bahan bacaan yang mengangkat tema teknologi, informasi, dan juga komunikasi atau TIK. Sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam bidang digital. Bahan bacaan seperti koran, majalah, buku, atau publikasi lainnya dapat disediakan di berbagai ruang publik, termasuk stasiun kereta, terminal bus, bandara, taman masyarakat, dan juga perpustakaan umum. Selain itu, belajar dalam bentuk digital seperti e-book, video pembelajaran, dan media interaktif juga perlu diperbanyak dan ditempatkan pada perangkat atau fasilitas umum yang tersedia, seperti layar informasi di ruang tunggu atau hotspot wifi gratis.
Langkah ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan, tetapi juga meningkatkan minat belajar di berbagai lingkungan. Yang kedua yaitu penyebaran informasi dan penguatan melalui media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang modern. Platform seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan email dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan juga memperkuat literasi masyarakat. Informasi yang disebarkan dapat berupa konten edukatif, tautan menuju sumber belajar daring atau diskusi interaktif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Namun, penggunaan media sosial sebagai sumber belajar juga harus disertai dengan edukasi tentang pentingnya sikap kritis dan bijaksana dalam menyebarkan atau menerima informasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan bermanfaat, serta menghindari penyebaran konten yang menyesatkan atau tidak relevan. Yang terakhir yaitu perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar agar literasi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Akses terhadap sumber belajar perlu diperluas. Langkah ini dapat mencakup penyediaan fasilitas belajar yang inklusif, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta peningkatan cakupan peserta belajar melalui program literasi yang berbasis komunitas. Contohnya adalah dengan mendirikan perpustakaan keliling, menyelenggarakan pelatihan daring untuk kelompok yang sulit menjangkau fasilitas fisik, atau mengintegrasikan teknologi pembelajaran jarak jauh ke dalam program literasi masyarakat. Dengan cakupan yang lebih luas, manfaat literasi tidak hanya dirasakan oleh individu-individu tertentu, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Nah, yang selanjutnya yaitu penyediaan akses internet di ruang publik merupakan salah satu strategis yang krusial dalam memperluas jangkauan sumber belajar dan mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan. Dengan tersedianya koneksi internet yang stabil dan mudah diakses masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi, dapat dengan leluasa menjelajahi dunia informasi. Di era digital yang serba cepat ini, internet telah menjadi gerbang utama menuju berbagai sumber belajar berkualitas, mulai dari artikel ilmiah, buku elektronik, video tutorial, hingga platform pembelajaran online. Semuanya dapat diakses dengan mudah melalui jaringan internet. Hal ini memungkinkan setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan tampilannya sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, penyediaan akses internet di ruang publik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, salah satu upaya konkret dalam mengimplementasikan literasi digital di tengah masyarakat adalah melalui penyelenggaraan seminar-seminar edukatif. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai dunia internet. Mulai dari pemahaman tentang manfaat positif internet hingga panduan praktis dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan produktif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat dapat mengoptimalkan potensi internet untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi aktif dalam era digital. Selain itu, kita bisa bikin acara seminar seru buat ngajarin masyarakat tentang internet. Tujuannya biar semua orang
tahu bagaimana cara memakai internet yang benar dan dapat keuntungannya. Kita bisa bahas bersama-sama tentang hal positif di internet dan bagaimana caranya supaya kita tidak salah langkah saat berselancar di dunia maya. Nah, dengan begitu, kita bisa sama-sama jadi pengguna internet yang cerdas dan bijaksana. Melalui penyelenggaraan seminar, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat. Nah, tentang bagaimana manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet. Di era digital seperti sekarang ini, literasi digital bukan lagi sekedar kemampuan mengoperasikan gadget. Ini adalah kemampuan yang sangat penting untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat modern. Literasi digital mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan mencari informasi yang akurat, selanjutnya yaitu mengevaluasi informasi tersebut, hingga menciptakan konten digital sendiri. Nah, mengapa literasi digital itu penting? Internet telah menjadi sumber informasi yang tak terbatas. Dengan literasi digital, kita dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Media sosial dan aplikasi pesan instan telah mengubah cara kita berkomunikasi. Literasi digital memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, dengan cara tersebut kita bisa berkolaborasi dengan orang lain di mana saja dan kapan saja. Kesimpulan, literasi digital adalah kunci untuk meraih masa depan yang baik. Nah, di mana dengan literasi digital ini, individu dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, berkontribusi pada masyarakat dan menghadapi tantangan di era digital. Namun, literasi digital juga membawa tanggung jawab. Nah, di mana setiap individu perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi secara cermat dan menggunakan teknologi. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi literasi digital, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, di mana literasi digital dalam kurikulum pendidikan ini memasukkan materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan membantu generasi muda tumbuh menjadi warga digital yang cerdas. Dan yang kedua, meningkatkan akses terhadap teknologi. Nah, di mana akses teknologi ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan infrastruktur digital. Nah, yang ketiga yaitu kampanye literasi digital. Nah, melalui kampanye yang masif pada masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan literasi digital yang memadai. Pengembangan infrastruktur digital. Nah, di mana infrastruktur digital yang kuat stabil sangat penting untuk mendukung aktivitas digital di masyarakat. Nah, pesan utamanya yaitu literasi digital adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang sangat besar. Nah, di mana bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Mari bersama-sama meningkatkan literasi digital di Indonesia agar kita dapat menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Sekian, terima kasih.